kami dari Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Mungkin pada rapat sebelumnya sudah kami sampaikan bahwasanya sebelumnya kami berada di instansi di bawah Kementerian Pertanian, tapi sejak Januari 2024 sudah berdiri sendiri, gabungan dari karantina ikan, karantina hewan, dan karantina tumbuhan. Jadi di Kalimantan Timur juga yang tadinya Balikpapan ini membawahi 4 kabupaten, sekarang sudah hitungannya 1 provinsi, Pak, mungkin Pak Kabid. Jadi memang kalau di karantina sendiri itu fasilitasi untuk salah satu fasilitasi untuk kegiatan perdagangan khususnya ekspor dan impor, Pak. Kami di karantina itu jika nanti dalam kontrak dengan pengimpor, ya istilahnya pengimpor yang ada di luar negeri, itu dalam persyaratan impornya itu biasanya kan ada impor permit, atau kalau kita bahasanya itu persyaratan impor yang biasa diterbitkan dari Kementerian Perdagangan, Pak, ya. Kalau dari instansi di luar negeri itu mungkin ada instansi tersendiri yang menerbitkan, dan biasanya jika dari impor permit tersebut ada menyebutkan bahwa mempersyaratkan phytosanitary certificate, sanitary certificate, dan health certificate. Jadi phytosanitary certificate itu untuk produk tumbuhan atau tumbuhan sendiri, terus kemudian ada sanitary certificate untuk hewan, dan ada health certificate untuk marine product atau produk perikanan. Jadi persyaratan itu biasanya diterbitkan dari negara tujuan ekspor dalam bentuk impor permit, atau biasa di letter of credit, persyaratan yang biasanya untuk pembayaran, biasanya ada dokumen tersebut yang diminta. Kenapa setiap biasanya negara mempersyaratkan untuk produk-produk hewan, ikan, dan tumbuhan, Pak, ya? Karena setiap negara itu punya regulasi untuk melindungi keanekaragaman hayati yang dimiliki di suatu negara itu. Sama halnya dengan kita, kenapa karantina ada? Karena kita juga mempertahankan keanekaragaman hayati di negara kita. Terus kenapa kemudian sertifikat tersebut harus atau diwajibkan ada? Karena untuk menghindari namanya notification of complaint atau nota protes dari negara-negara tujuan produk kita. Mungkin pernah kita dengar bahwa ada 10 kontainer kelapa yang ditolak dari Thailand, itu dari Sumatera Selatan. Itu salah satu penyebabnya teknis atau faktor bahwa kelapa yang dikirim itu di perjalanan itu ternyata muncul tunas, sedangkan yang diminta negara Thailand itu barang jadi, bukan untuk yang ditanam. Mungkin terkait juga dengan SSM ekspor, mohon izin Pak dari bahwasanya itu juga salah satu kami di situ. Mungkin kalau bahasa sederhananya itu pelayanan satu atap, Pak, ya. Jadi ada yang namanya SSM ekspor atau program dari NLE, National Logistic Ecosystem, di mana di situ kita ada yang namanya SSM ekspor untuk kegiatan ekspor, dan SSM PC untuk kegiatan impor. Jadi perdagangan juga mungkin nanti tergabung di situ, Pak, kaitannya dengan penerbitan SKA atau COO, Certificate of Origin. Mungkin dari Mbak Fitri dari karantina ikan ada yang mau ditambahkan? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak. Ya, kami dari BPKH Kaltim mendukung sekali untuk proses ekspor, karena beberapa kali Ibu Kepala Balai kami juga menyampaikan peningkatan ekspor, ya. Terus yang saya tadi sudah disampaikan Mas Rahman, jadi memang terkait dengan negara impornya, Pak. Kalau banyak dan memang tidak ada yang aturan yang dikaitkan untuk
luar. Tapi kebetulan kemarin juga kami mengusahakan untuk mendatangkan pesawat kargo untuk khusus ekspor produk ikan hidup ke Philippines ya. Nah itu juga kami perlu berapa tonasenya. Jadi memang terkait Ikan berapa hidup. banyak barang yang akan Ikan bisa hidup. diangkut. Nah itu kan Ini dari budgetnya. kalau balik karantina Tambahan lagi, iya. Pak, saya mohon maaf Ibu tadi Tetap menampilkan sama. ikan belida ya. Tetap Ikan sama. belida, Lewat situ juga. mohon untuk nanti Lewat- ke depannya lewat kalau karantina di- aja iya. dikirim Produkku yang itu gemas diganti aja Bu, begitu. jangan belida. Itu Karena ikan kalau belida itu kan karantina. Oh. Ya, mahalnya. Jadi Apa? dilindungi, jadi kalau bisa ganti nama ikannya aja. Hmm. Ikan kami itu juga sama kalau tulisannya Notopterus nama latinnya itu dilindungi hidung. Kami khawatir nanti tidak dapat disertifikasi oleh kami kalau punya ikan belida. Itu Bapak terima kasih. Jadi tengiri aja ya. Belida nggak boleh dipakai. Terima kasih, informasi yang sangat penting sekali itu. Saya juga baru tahu nih. Saya kalau di desa mau Jadi ya, lebih banyak ya, gitu. tolong diperhatikan teman-teman yang terkait dengan belida tuh ya, tidak boleh di notifikasi, nggak boleh ada. Karena Ya. lidah ya kan. Kalau ingredientnya gitu gimana? Campurannya? Nah, itu mungkin masih bisa kebaca. Jadi Oh, disarankan memang jangan menggunakan ikan belida. Kalau yang besar-besar ada titik-titiknya itu kan aslinya dari Thailand ya Pak ya. Nah, itu boleh. Tapi kalau ikan belida asli yang pipit asli Kalimantan sama Sumatera itu Oh, pantas aja saya ke Panai besar. Maka banyak, banyak di Samarinda. Banyak di Samarinda ya. buat mereka kasih kandungan kan Ya haruan ya di Palembang itu banyak ikan haruan sama ikan tenggiri sama ikan-ikan ini yang tawar lain yang belida. Oh gitu ya, sudah. Itu informasi yang sangat penting sekiranya dicatat ya teman-teman ya. Berlaku kapan itu? Baru aja. Oke, terima kasih banyak informasinya nanti betul-betul di note ya teman-teman ya informasi yang ada hari ini. Selanjutnya Tapi kan ada tulisannya. mungkin, Ikan pipih itu tulisannya. kami persilakan Ikan belida. dari DT3 Balikpapan. Silakan Bu. Bapak.